Ini dia alur cerita Enola Holmes. What's up guys, welcome to my channel. Oke, di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian alur cerita dari film Enola Holmes. Sebuah film yang bercerita tentang seorang gadis yang mencoba menjadi seorang detektif demi menemukan ibunya yang hilang. Tapi sebelumnya, gue mau berterima kasih dulu buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian gak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan gue upload berikutnya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia alur cerita Enola Holmes. Simak video ini sampai habis. Coming to find you, Mother. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis yang sedang bersepeda. Ya, gadis ini bernama Enola Holmes. Nama Enola sendiri diberikan berdasarkan rangkaian kata-kata, di mana apabila dibalik, berarti alone atau sendirian. Dan benar saja, ibunya harus membesarkan dirinya seorang diri, saat dirinya masih kecil. Ayahnya meninggal, kakak-kakaknya yang beranjak remaja, kemudian pergi meninggalkan rumah. Enola pun kemudian diajari membaca, ilmu tentang sains, menembakkan panah, dan mengajarinya bertarung, serta berolahraga di dalam ruangan, bahkan mengajarinya untuk bisa menjadi apapun. Hingga suatu hari, Enola menemukan ibunya yang sedang melakukan pertemuan rahasia bersama sekelompok wanita di sebuah ruangan. Dan di pagi hari, saat Enola berulang tahun yang ke-16, dirinya justru menemukan ibunya yang tiba-tiba menghilang, yang membuatnya merasa sangat bingung. Di mana ibunya hanya meninggalkan sebuah kotak hadiah yang isinya penuh dengan teka-teki. Enola kemudian dengan mengendarai sepeda pergi menuju stasiun kereta. Dan setibanya di stasiun, dirinya menemui kakaknya yang bernama Sherlock Holmes, seorang detektif muda yang terkenal setelah memecahkan kasus-kasus besar di kota London. Seorang pria muda yang tampan, pandai menembak, bertarung, dan jelas terlihat jenius, yang berjalan bersama kakak tertuanya yang bernama Mycroft, yang bekerja di departemen pemerintahan. Di mana Enola berharap agar mereka bisa mengetahui keberadaan ibunya. Mereka pun pulang ke rumahnya dengan menggunakan kereta kuda. Namun Mycroft terlihat kesal karena melihat kondisi rumah yang seperti kapal pecah setelah lama ditinggal pergi oleh mereka berdua. Sebagai detektif handal, Sherlock kemudian mulai mencari tanda-tanda yang bisa membuatnya mengetahui alasan kepergian ibunya tersebut. Di mana terlihat Mycroft yang terkejut saat menemukan buku tentang feminisme dan beranggapan mungkin ibunya tersebut sudah menjadi gila. Saat Enola muncul, mereka pun mulai mempertanyakan apakah ibunya tersebut memberikan pendidikan yang layak kepadanya. Di mana Enola menjawab bahwa dirinya telah membaca seluruh isi buku di perpustakaan dan menganggapnya itu adalah pendidikan yang diajari oleh ibunya sendiri. Scene kemudian berpindah pada sebuah ruangan biliar, di mana Sherlock dan Mycroft mulai berdebat saat membahas tentang ibu mereka tersebut. Di mana Mycroft kemudian menyarankan kepada Sherlock untuk mencarikan asrama bagi Enola, selagi mereka mencari keberadaan ibu mereka. Yang kemudian didengar oleh Enola sendiri yang sedang menguping di balik pintu. Terlihat seorang wanita bernama Harrison yang kemudian datang untuk bertemu dengan Enola, sebelum membawanya ke asrama miliknya. Lalu Harrison mulai mengajarinya tata krama sebagai perempuan yang kemudian dibantah oleh Enola, di mana perdebatan yang terjadi membuat Harrison kemudian menamparnya. Enola pun kemudian menemui kakak-kakaknya dan bersikeras untuk tidak dimasukkan ke dalam asrama, di mana Mycroft yang adalah wali dari Enola menolak permintaan Enola tersebut. Enola kemudian meminta bantuan kepada Sherlock, namun dirinya ditolak, karena hanya kakak tertualah yang memiliki hak untuk mengambil keputusan sebagai wali Enola. Enola yang sedang menyendiri di atas pohon, kemudian dihampiri oleh Sherlock, di mana Sherlock mulai bercerita tentang ibu mereka yang selalu melakukan sesuatu dengan cara yang tidak terduga, dan memastikan kepada Enola bahwa dia akan menemukan ibunya yang hilang tersebut. Di malam hari, dengan memikirkan clue yang diberikan Sherlock di pohon tadi, Enola pun mulai berpikir dan mencoba memecahkan teka-teki yang diberikan oleh ibunya.
Karena bingung, dirinya kemudian membanting barangnya, namun justru menemukan sebuah potongan kertas dan mencoba merangkai kata-kata yang ditulis terbalik di atas kertas tersebut. Dan ya, akhirnya Enola berhasil memecahkan teka-teki yang pertama, yang bertuliskan, "Enola, lihat di dalam krisan milikku." Enola pun langsung pergi ke kamar ibunya, namun saat mengangkat bunga krisan ibunya tersebut, dirinya tidak menemui apa-apa. Lalu menyadari bahwa bukan bunga yang dibelilah yang dimaksud oleh ibunya tersebut, namun lukisan krisan yang dilukisnya sendiri. Dan setelah mengecek di dalam lukisan tersebut, dirinya menemukan setumpuk uang dan sebuah kertas bertuliskan, "Masa depan kita, terserah kita." Dengan mengartikan kata-kata dari ibunya tersebut, Enola pun kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah dan mencari jalan hidupnya sendiri. Di mana Enola kemudian menyamar menjadi seorang pria untuk pergi ke kota London. Saat dirinya akan naik kereta, dia melihat anggota keluarga kerajaan yang sedang mencari pangeran kerajaan yang hilang. Namun saat kereta dijalankan, seorang pria bertopi coklat terlihat memberikan kode seakan-akan ditugaskan untuk mencari pangeran yang hilang tersebut di dalam kereta. Di sisi lain, terlihat Mycroft yang ingin membangunkan Enola. Namun dirinya justru menemukan sebuah boneka dan gambar karikatur dirinya di balik selimut. Enola yang berada di ruangan di dalam kereta kemudian bertemu dengan pangeran yang hilang yang bernama Viscount Tewkesbury yang bersembunyi di dalam sebuah tas. Tewkesbury pun kemudian mengajaknya berkenalan. Namun takut penyamarannya akan terungkap, Enola kemudian memintanya untuk pergi dari ruangan miliknya. Namun dalam hitungan detik, Tewkesbury kembali masuk setelah melihat seorang pria yang terlihat mencarinya. Dengan kesal, Enola pun beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut. Namun saat dirinya mendengar Tewkesbury yang berteriak ketakutan, Enola pun kembali ke ruangan tadi. Dan ya, benar saja, pria bertopi coklat tersebut terlihat berniat membunuh sang pangeran. Dengan cepat, Enola pun kemudian memukulnya dengan tongkat dan menyelamatkan pangeran yang nyaris tewas tersebut. Mereka berdua kemudian berlari menuju kepala kereta, di mana Enola kemudian membuat rencana untuk melompat sebelum kereta melewati jembatan. Dan mereka pun melompat tepat di ujung jembatan, sehingga pria yang mengejar mereka akhirnya tidak sempat ikut untuk melompat bersama mereka. Dan mereka pun akhirnya berhasil meloloskan diri. Di sisi lain, Sherlock dengan keahliannya kemudian mencoba mencari tahu apa yang dilakukan Enola sebelum dia memutuskan untuk kabur dari rumah. Kembali pada Enola, dia pun berjalan kaki sambil mengobrol bersama Tewkesbury. Dan saat masuk ke malam hari, mereka pun mulai berbincang, di mana Tewkesbury memberitahukan alasannya kabur karena keluarganya ingin menjadikannya tentara dan pergi ke luar negeri. Padahal dirinya berencana untuk membuat perubahan pada negara apabila dirinya tetap di London dan menjadi dewan. Enola pun kemudian menyarankannya untuk menyamar dan memotong rambutnya agar tidak dikenali saat tiba di London. Dengan menumpang pada sebuah kereta kuda yang bermuatan domba, mereka pun akhirnya tiba di London. Dan Enola terlihat turun, lalu berpisah dengan pangeran kerajaan tersebut. Dengan berjalan kaki menyusuri kota London, Enola pun mulai mencari tanda-tanda keberadaan ibunya, yang diyakininya berada di suatu tempat di kota tersebut. Sesampainya di sebuah butik, Enola kemudian memikirkan pakaian yang tidak mungkin dicurigai oleh kakak-kakaknya. Dan dia pun membeli satu gaun berwarna merah, lalu meminta tolong pemilik butik untuk mencarikannya sebuah penginapan, di mana kemudian Enola diantar ke sebuah penginapan kecil di dekat butiknya tadi. Di dalam penginapan, Enola mulai memikirkan cara untuk menemukan ibunya di London, dan dirinya pun mendapatkan ide untuk merangkai kata-kata yang terbalik, lalu menuliskan pesan-pesannya tersebut di sebuah surat kabar. Lalu tiba-tiba dia teringat tentang sebuah alamat yang seringkali bertukar surat dengan ibunya, saat ibunya masih berada di rumah. Enola pun menghampiri alamat tersebut, lalu menemukan sebuah tempat berlatih jujutsu khusus wanita yang dipimpin oleh Edith, salah satu teman ibunya yang pernah dilihat Enola saat ibunya mengadakan pertemuan rahasia di dalam rumahnya, di mana kemudian mereka berbincang
dan Enola pun menanyakan keberadaan ibunya tersebut. Namun Edith enggan memberitahukannya, karena ibunya sedang melakukan sebuah pekerjaan yang sangat rahasia. Setelah Edith meninggalkannya, Enola kemudian terpaku pada sebuah kotak kayu yang berisi kembang api dengan sebuah logo bergambar naga, yang juga dilihatnya di pertemuan rahasia ibunya tersebut. Enola kemudian mengingat-ingat beberapa kalimat yang sempat diucapkan ibunya di pertemuan tersebut. Salah satunya adalah Ellie Houseman, di mana mereka terlihat memegang peta yang membuatnya meyakini itu adalah sebuah nama jalan. Dirinya kemudian merangkai kata-kata di otaknya dan kemudian menemukan sebuah nama jalan, yaitu Limehouse Line. Dan ya, benar saja, Enola pun kemudian tiba di sebuah pelabuhan dengan nama jalan Limehouse Line. Di mana saat sedang mencari, Enola kemudian terpaku pada sebuah pintu yang digembok dengan sebuah pita berwarna ungu, di mana pita ungu tersebut dilihatnya juga terpasang di setiap baju orang-orang yang berada di ruangan pertemuan rahasia. Lalu dengan melewati jendela, Enola pun kemudian menerobos masuk. Dirinya menemukan sesuatu yang pernah diajari ibunya sewaktu dia masih kecil. Lalu dirinya menemukan setumpuk selebaran yang bertuliskan seolah-olah mengajak kaum wanita untuk bersekutu, agar wanita bebas mengemukakan pendapat di mana kaum wanita dan pria harus memiliki hak yang sama. Dan setelah melihat tabung-tabung berisi bubuk mesiu, Enola pun kemudian menyadari bahwa ibunya tersebut sedang mempersiapkan pemberontakan. Ditambah lagi, dirinya menemukan beberapa buah bom di sebuah kotak. Dengan penuh kekhawatiran, Enola pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba, dirinya justru bertemu dengan Lintron, seorang pria yang berusaha membunuh Tewkesbury di dalam kereta. Karena menjawab tidak mengetahui keberadaan pangeran bangsawan tersebut, Lintron pun berusaha menenggelamkannya ke dalam air. Lalu dengan berpura-pura mati, Enola pun berhasil kabur dan bersembunyi. Namun Lintron kemudian menemukan persembunyiannya yang menyebabkan perkelahian terjadi antara mereka berdua. Dengan berbekal pengetahuannya bertarung yang sempat diajari oleh ibunya, Enola pun berusaha keras untuk melawan penjahat tersebut. Lintron kemudian berhasil mendorong Enola hingga masuk ke ruangan tempat penyimpanan ibunya tadi, dan dengan segera menusuk perut Enola dengan sebuah pisau. Untungnya pisau tersebut tidak menembus korset yang dipakai oleh Enola. Lalu dengan ide yang cerdas, Enola pun menyalakan bubuk mesiu yang membuat tempat tersebut akhirnya meledak, dan akhirnya membuatnya berhasil kabur. Menyadari Tewkesbury sedang dalam bahaya, Enola pun kemudian menyamar dan menghampiri istana. Di mana setibanya di istana, dirinya justru diusir. Lalu Enola mendapatkan ide untuk berpura-pura mengaku sebagai asisten dari Sherlock Holmes, seorang detektif terkenal yang membuatnya tidak jadi diusir. Namun tiba-tiba, Inspektur Lestrade datang dan mengatakan bahwa Sherlock Holmes tidak memiliki asisten, yang membuat mereka berdua kemudian berdebat. Merasa kesal dengan perdebatan mereka, Enola dan Inspektur pun kemudian dipersilakan pulang. Sesampainya di luar, Enola kemudian membayar pakaian yang dikenakan oleh tukang kebun, agar dirinya bisa tetap berada di dalam istana. Di sisi lain, Sherlock yang menemukan surat-surat yang disimpan ibunya, kemudian menghampiri alamat Edith, persis seperti yang dilakukan oleh Enola, di mana Edith tidak memberikan jawaban apa-apa tentang keberadaan ibunya, dan justru memberitahunya bahwa Enola juga sudah terlebih dahulu menghampirinya. Mycroft yang sedang berada di salon kemudian dihampiri oleh inspektur, di mana dia menanyakan seorang gadis yang ditemuinya yang juga mengenal Sherlock. Mycroft yang menyadari itu adalah Enola kemudian meminta inspektur untuk menangkapnya. Di sisi lain, Enola dengan pakaian tukang kebun kemudian berkeliling di halaman istana, di mana dirinya kemudian menemukan sebuah rumah pohon lalu memanjat ke atas. Sesampainya di atas, dirinya menyadari bahwa Tewkesbury merencanakan pelariannya di atas rumah pohon tersebut, di mana dirinya berusaha mengecoh orang-orang yang mencarinya dengan meletakkan sebuah peta yang diberikannya lingkaran pada sebuah pelabuhan London, seolah-olah dirinya akan ke sana.
Enola pun menyadari itulah penyebab pria bertopi kemudian menemukan Enola yang sedang berada di pelabuhan. Enola pun mencari tanda-tanda keberadaannya dan menemukan sebuah buku yang ditandai oleh beberapa tangkai bunga. Dan ya, di sanalah tujuan kepergian Tewksbury yang sebenarnya. Nenek dari Tewksbury kemudian menemukan Enola yang berada di atas pohon, di mana nenek tersebut menyadari bahwa Enola adalah gadis yang berpakaian janda yang ditemuinya tadi. Menganggap Enola adalah seorang asisten dari detektif Sherlock, nenek bangsawan tersebut kemudian meminta Enola agar segera menemukan cucunya. Dan apabila menemukannya, katakan pada Tewksbury bahwa neneknya sangat menyayanginya. Enola pun kemudian pergi ke sebuah pasar bunga yang dilihatnya di buku tadi. Dan ya, dirinya menemukan Tewksbury yang menjadi penjual bunga di sana, di mana Enola pun memberitahukan kepadanya bahwa nyawanya sedang terancam. Lalu Enola mengajaknya pergi ke penginapannya. Sesampainya di penginapan Enola, Tewksbury kemudian mempertanyakan mengapa ada banyak koran di kasurnya. Enola pun menjawab, dia menunggu balasan pesan dari ibunya. Enola kemudian beranjak ke dapur untuk membuat air panas, sambil berbicara tentang seseorang yang ingin membunuh Tewksbury, yang dicurigainya adalah keluarga dari Tewksbury sendiri. Dan saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Enola menyadari seseorang sedang mengintai mereka, dan dengan sergap langsung memukulnya dengan teko. Lalu mereka pun berlari masuk ke dalam kamar, dan dengan menggunakan meja, mereka pun mencoba menahan dorongan pintu dari pria yang diketahui ternyata adalah Inspektur Lestat, di mana Enola kemudian menyuruh Tewksbury untuk kabur melewati jendela dan membiarkan dirinya tertangkap oleh inspektur. Dengan menggunakan kereta kuda, Enola pun kemudian diantar oleh kakaknya menuju asrama. Di mana sesampainya di asrama, Miss Harrison langsung menyuruhnya mengganti pakaian tanpa memberinya makan malam. Enola pun mulai mengikuti pelatihan, mulai dari belajar tertawa yang benar, belajar berjalan yang tegak, belajar menyulam, bahkan belajar cara yang benar saat makan di meja makan. Hingga suatu hari, Sherlock Holmes kemudian menjenguknya. Melihat Sherlock yang memegang koran, Enola pun langsung merebutnya, yang membuat kakaknya tersebut berpikir, kira-kira apa yang sedang dicarinya. Sherlock kemudian membahas tentang kedatangannya menemui Edith, dan menemukan lokasi tempat ibunya menyimpan perlengkapan bom. Dan mereka pun sepakat tentang pemberontakan yang akan dilakukan oleh ibunya tersebut. Sherlock pun tidak luput menanyakan kasus yang dialami oleh Tewksbury, yang membuatnya bangga bahwa adiknya tersebut mencoba untuk menjadi detektif sama sepertinya. Lalu Sherlock memberikannya mainan masa kecil Enola yang ditemukannya di bawah bantal ibunya, dan memberikannya sebuah clue untuk menyimpan koran yang diambilnya tadi sebelum Sherlock kemudian meninggalkannya. Sesampainya di kamar, Enola kemudian mencari tahu apa yang penting di dalam koran tersebut. Lalu dia kemudian menemukan hubungan antara Tewksbury dengan anggota dewan, di mana hilangnya calon raja tersebut membuat harapan akan adanya perubahan undang-undang menjadi batal. Dan kemungkinan besar itulah alasan mengapa Tewksbury diburu untuk dibunuh. Enola kemudian mendapatkan sebuah kiriman yang setelah dibuka ternyata isinya adalah Tewksbury, yang menyusup masuk ke dalam asrama untuk membawa Enola kabur. Dengan menggunakan cara yang sama, Tewksbury pun berusaha membawa Enola keluar dari asrama. Namun dirinya justru bertemu dengan kepala sekolah yang membuatnya harus beralasan bahwa dirinya adalah kurir. Di mana saat Harrison akan membukanya, Tewksbury kemudian memberitahukannya bahwa Mycroft memintanya agar paket tersebut tidak dibuka di depan umum. Harrison pun kemudian menyuruh beberapa murid untuk memasukkan paket tersebut ke dalam kantornya. Di mana saat dirinya masuk untuk membukanya, Harrison justru menemukan paket yang kosong. Ya, karena isinya tersebut telah kabur, bahkan kabur dengan membawa mobilnya. Di dalam perjalanan, Enola kemudian memberikannya koran dan menanyakan tentang revisi undang-undang yang akan dilakukan oleh Tewksbury, di mana dia menjawab bahwa dirinya akan membuat perubahan seperti yang diinginkan ayahnya. Lalu Enola pun menjelaskan kepadanya bahwa jika dia menghilang atau mati, dewan pun akan jatuh ke tangan pamannya, dan perubahan undang-undang
tidak akan terlaksana. Di mana jalan satu-satunya, Taxpree harus kembali pulang dalam kondisi hidup, agar dirinya bisa segera dilantik menjadi dewan. Namun setibanya mereka di istana, mereka justru menemukan istana tersebut dalam kondisi yang kosong. Bahkan tidak terlihat pengawal yang berjaga di depan pintu masuk. Saat memasuki ruang tamu, seseorang menembaki mereka, yang membuat mereka kemudian menjadi panik. Mereka pun bersembunyi di dalam kegelapan, namun pembunuh tersebut berusaha menembaki patung-patung yang berada di dekat mereka. Enola pun kemudian berusaha melawannya, namun dirinya justru dipukul hingga membuatnya pingsan. Lalu penjahat tersebut kemudian berusaha untuk membunuh Taxpree. Enola yang tersadar kemudian menggunakan jurus jujutsu yang membuat penjahat tersebut terjatuh, hingga kepalanya tertusuk. Dan tiba-tiba, terlihat nenek dari Taxpree kemudian menghampiri mereka dan memberitahukan bahwa ibu dan pamannya sedang mencarinya ke London. Ya, ternyata neneknya lah yang mencoba membunuhnya agar revisi undang-undang tidak pernah terjadi. Di mana neneknya tersebut kemudian menembak Taxpree. Untungnya, Taxpree sempat memasukkan rompi baja ke dalam bajunya saat sedang ketakutan tadi. Dan mereka pun akhirnya selamat. Scene kemudian berpindah pada gedung kepolisian, di mana terlihat Sherlock yang menghampiri inspektur untuk menyampaikan kasus yang berhasil dipecahkannya. Di mana dia meminta inspektur untuk menangkap nenek dari keluarga bangsawan dan memastikan bahwa neneknya lah yang membunuh sang raja, dan sekarang berusaha untuk membunuh calon rajanya yang baru. Namun inspektur pun memberitahukan kepadanya bahwa adiknya yang bernama Enola telah terlebih dahulu berhasil memecahkan kasus tersebut, di mana kepolisian telah menangkap neneknya. Sherlock pun kemudian terkejut dan berjalan keluar kantor polisi dengan tersenyum, sekaligus bangga dengan apa yang dilakukan oleh adiknya. Di sisi lain, terlihat Enola yang menemui Taxpree untuk mengucapkan selamat atas pelantikannya sebagai dewan, lalu kemudian pergi untuk melanjutkan pencarian ibunya. Saat membeli koran, Enola pun kemudian akhirnya menemukan balasan dari surat yang diberikan untuk ibunya. Dengan mengartikan kata-kata dari sebuah angka-angka, Enola kemudian menemukan bahwa arti dari angka-angka tersebut memintanya untuk pergi ke suatu tempat bernama Royal Academy. Menyadari ibunya tidak mungkin memintanya untuk bertemu di tempat tersebut, Enola pun menyadari bahwa itu adalah perbuatan dari Sherlock. Dan ya, benar saja, Sherlock terlihat sedang menunggu kemunculan Enola bersama dengan kakaknya. Namun Enola pun tidak kunjung terlihat. Di mana saat mereka akan segera pergi meninggalkan tempat tersebut, Sherlock kemudian menemukan mainan milik Enola, di mana dirinya menyadari bahwa Enola mengetahui rencananya tersebut, lalu membiarkannya untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. Sesampainya di penginapan, Enola kemudian menemukan ibunya ternyata sudah berada di sana, di mana ibunya tersebut kemudian meminta maaf kepadanya karena telah meninggalkannya. Ibunya pun kemudian menjelaskan bahwa tujuannya pergi untuk membuat perubahan dengan pemberontakan yang membahayakan nyawanya, sehingga dia tidak ingin Enola mengetahui hal tersebut. Justru Eudora bangga kepada Enola karena dirinya lah yang telah membantu ibunya menyelesaikan misi, dan Enola membuatnya sadar bahwa undang-undang dapat direvisi tanpa harus terjadi pemberontakan, di mana untuk membuat suara rakyat bisa didengar, hanya butuh seorang pemimpin yang satu pemikiran dengan rakyatnya. Dan perjuangan Enola untuk mencari ibunya tersebut akhirnya berhasil, di mana dengan bakatnya tersebut, Enola pun memutuskan untuk menjalani hidupnya sebagai seorang detektif. Oke, itu tadi alur cerita dari film Enola Holmes. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang. Like kalau kalian suka, komen di kolom komentar yang ada di bawah, dan share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya, and see you!